sekali ya. Ini bagaimana sudah anak-anak bisa mengerti materinya. Sudah banyak lagi dia punya materi, banyak lagi nama ilmiahnya. Aduh Tuhan. Saya keluar saja deh, cari udara segar dulu. Adedi, Ya, sibuk kah? tidak. Adedi bantu saya dulu. Oke, apa? Dedi, Ya. saya bingung sekali. Kan Kak Dedi sudah lama mengajar toh. Ya. Bagaimana sih Kak Dedi caranya? Dan saya ini baru mengajar. Saya bingung sekali bawakan materi ke anak-anak. Bagaimana sih cara kita supaya bawa materi dan anak-anak itu bisa paham begitu apa yang akan kita jelaskan ke mereka? Mungkin Kak Dedi bisa sharing begitu. Oh, oke. Yep. Oh, kamu kesulitan mengajar ya? Iya, Kak. Karena baru pertama. Kamu mengajar apa? Biologi Kakak. Oh, mengajar biologi. Nah, ini Mi, Kakak Dedi punya satu video yang bagus Ya. tentang prinsip mengajar. Dia jelaskan tentang prinsip mengajar dari Rousseau. Coba kita nonton dulu ya. Oke Kak. Karya Rousseau yang berjudul Émile ou l'Éducation adalah sebuah karya berupa buku yang membahas tentang pendidikan. Ditulis pada tahun 1762. Dalam buku ini, Rousseau menjelaskan konsep-konsep pemikirannya tentang pendidikan manusia sejak anak-anak yang baik menurutnya. Kehidupan di Prancis pada zaman Rousseau dianggap sebagai puncak peradaban dunia barat pada masa itu. Rasionalisme, ilmu pengetahuan, hingga berbagai teknologi menguasai berbagai kehidupan masyarakat pada masa itu. Sentralisasi kepemimpinan Prancis di Paris membuat kota ini menjadi satu-satunya kota yang paling dipertimbangkan untuk mengembangkan karir seseorang. Meskipun kemajuannya terlihat mempesona, terdapat kenyataan yang tragis di baliknya, yaitu kekuasaan raja yang mutlak, kas negara yang kosong karena digunakan untuk proyek yang besar, pajak yang mencekik masyarakat kecil, hingga berbagai wabah yang muncul pada zaman itu. Hal inilah yang akhirnya mendorong suatu pemikiran baru dari Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa kebudayaan dan akal budi yang selama ini dibanggakan bukanlah merupakan titik puncak, melainkan sebuah cermin dari kebusukan peradaban. Kebudayaan, seni, dan ilmu pengetahuan membawa manusia menjadi rusak, menciptakan ketergantungan dan ketidakadilan. Pemikiran seperti ini merupakan pemikiran Rousseau yang negatif. Dalam karya Rousseau yang berjudul Émile ou l'Éducation, ia mengatakan bahwa segala-galanya adalah baik ketika muncul dari tangan Sang Pencipta, namun kemudian menjadi merosot dan menjadi buruk di tangan manusia. Menurut Rousseau, salah satu elemen kebudayaan yang bertanggung jawab atas korupsi moral manusia adalah pendidikan. Maka, pendidikan harus ditransformasikan. Rousseau menambahkan bahwa daya dorong alamiah dalam diri manusia adalah cinta diri atau amour de soi dan rasa belas kasih atau commisération yang menjadi sumber segala hasrat alamiah lainnya. Rousseau menyarankan bahwa dalam pendidikan sebaiknya naluri-naluri alamiah dan rasa cinta diri anak dibiarkan berkembang bebas, bukan dibendung. Pada masa modern, muncul sikap egoistik atau mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan sesama dan juga alam. Keadaan di masa modern telah berubah dengan pesat sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan keadaan alamiah. Berdasarkan hal ini, Rousseau kemudian merancang sebuah gagasan untuk membawa kembali ke keadaan alamiah di masa modern. Pemikiran Rousseau inilah yang dikenal dengan istilah back to nature atau kembali ke keadaan alamiah.
Pemikiran Rousseau untuk mengembalikan keadaan alamiah atau back to nature karena ia merasa kebudayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu telah merugikan masyarakat. Maka menurut Rousseau, untuk menghindarkan anak-anak dari berbagai pengaruh buruk yang ada pada masa itu, Rousseau kemudian memiliki sebuah pemikiran yang disebut pemikiran negatif. Pemikiran ini berusaha untuk melindungi atau menjaga manusia dari segala pengaruh buruk yang dapat masuk ke dalam diri manusia dan merusak manusia tersebut, bahkan dapat memberikan pemahaman yang salah. Dikatakannya lagi bahwa anak-anak sebelum berusia 12 tahun tidak boleh diwajibkan melakukan sesuatu, bahkan diberikan bahan pelajaran, tidak boleh diperkenalkan dengan benar dan salah atau baik dan buruk, sehingga mereka tidak memunculkan pemahaman yang salah. Usia anak sebelum 12 tahun merupakan usia atau masa yang rawan bagi anak-anak, karena akal budi yang mereka miliki belum dapat bekerja dengan maksimal. Mereka harus mengalami dan belajar dari pengalaman yang berada di lingkungan sekitar mereka. Anak harus berkembang secara bebas baik dalam perasaan maupun spontanitas mereka. Setelah anak berusia 12 tahun ke atas, mereka berada di fase usia nalar, yaitu akal budi sudah dapat berfungsi dengan baik. Pada masa ini, anak-anak dapat diperkenalkan dengan pelajaran kesenian, kesusastraan, dan agama, serta dapat juga memperkenalkan anak kepada hidup bermasyarakat, pekerjaan tangan, yang tujuannya membentuk manusia sederhana serta mencapai kebahagiaan. Rousseau berpendapat melalui pemikirannya bahwa terdapat asas-asas dalam mendidik seorang anak. Yang pertama, sikap orang tua. Orang tua harus menjadi pendidik utama dalam mendidik seorang anak. Yang kedua adalah guru yang baik. Guru yang baik harus mampu mengenali potensi diri secara mendalam, lebih bersabar agar dapat menanamkan nilai dan pengajaran yang baik kepada anak didik, harus memiliki kebijaksanaan dalam mendidik seorang anak sesuai dengan tahapannya. Yang ketiga, murid dan kurikulum. Seorang anak dalam keadaan alamiahnya memiliki sesuatu yang tersembunyi, yaitu potensi dalam dirinya yang dipercaya sudah ada sejak anak itu lahir. Untuk itu, anak-anak perlu dididik dengan kurikulum yang mendidik anak menjadi manusia yang alamiah. Berdasarkan pemikiran Rousseau, secara epistemologis, kita dapat melihat bahwa pada kenyataannya, manusia diciptakan dalam keadaan baik. Akan tetapi, keinginan dan hasrat manusia untuk mendapatkan pengetahuan pada akhirnya menjadi asal mula kejatuhan dan kemerosotan manusia. Perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi yang mendorong manusia selalu ingin semakin tahu dan berkembang, malah membuat manusia terjebak dalam kemerosotan dan melupakan serta meninggalkan keadaan alamiahnya. Termasuk dalam pendidikan pada masa modern saat ini. Anak-anak diberikan begitu banyak bahan pelajaran untuk memenuhi pemikiran mereka. Semakin mereka ingin mendapatkan pengetahuan melalui bahan pelajaran yang diberikan, semakin mereka jauh dari keadaan alamiahnya. Anak-anak tidak lagi selaras dengan alam, yang sebenarnya merupakan tempat belajar terdahulu, di mana dengan kepolosan pemikirannya, mereka dapat belajar dan berinteraksi, serta mengalami langsung keadaan lingkungan dan alam sekitarnya. Anak harus berkembang secara bebas, baik dalam perasaan maupun spontanitasnya. Berdasarkan pemikiran inti Rousseau dalam pendidikan, yaitu mengembalikan ke keadaan alamiah atau back to nature, maka terdapat langkah aplikatif yang dapat diambil dan diterapkan sebagai seorang guru. Guru dapat merancang pembelajaran yang terintegrasi dengan alam agar anak lebih diperkenalkan dan mengalami secara langsung keadaan dan lingkungan alam sekitarnya. Setiap mata pelajaran dapat mengaplikasikan langkah ini dengan metodenya masing-masing. Contohnya dalam pelajaran seni, misalnya seni musik, seni rupa, dan juga bidang seni lainnya.
Murid dapat diajak untuk mengalami suasana baru dalam belajar, seperti dengan belajar di alam terbuka dan mempelajari bagaimana atau dari mana asal bunyi. Kemudian dari bunyi-bunyi yang di alam sekitar, mereka dapat menghasilkan suatu karya musik atau bahkan alat musik. Atau dari alam sekitar, murid diajarkan untuk mengamati dan berdasarkan hasil pengamatan di alam sekitar, murid dapat menuangkannya melalui sebuah ide lucu. Gimana, Mei? Oh, paham. Jadi begitu ternyata ya Kak Dedi ya. Berarti anak-anak juga memang butuh secara alami untuk mengerti saya punya materi begitu. Ya. Ih, mantap sekali, keren Kak Dedi. Tapi ngomong-ngomong itu siapa sih Russo itu kakak? Saya penasaran sekali dengan dia. Oke, pas nih. Kak Dedi punya buku. Nah, ini buku. Dia menjelaskan tentang Rousseau ya. Ini buku yang sangat baik. Nah, ini fotonya. Oke. Terus kalau pengajarannya bagaimana kakak soal dia? Kita harus bahas dari awal sampai akhir supaya kamu lebih kenal tentang siapa itu Rousseau, karena apa yang dia pikirkan itu berasal dari kisah hidupnya. Oke, siap kak. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan Rousseau. Rousseau ini adalah seorang filsuf yang sangat terkenal. Nama lengkapnya adalah Jean-Jacques Rousseau. Mungkin bagi orang Indonesia tidak biasa mengucapkan nama seperti ini ya, karena dia adalah orang Prancis. Dia lahir pada tanggal 28 Juni 1712 di Jenewa, sekarang termasuk di dalam negara Swiss. Dia adalah seorang filsuf Jenewa, penulis dan komposer. Dia meninggal pada tanggal 2 Juli 1778 dalam usia 66 tahun di desa Emerneuville di sebelah utara Prancis. Pada zaman revolusi Prancis, Rousseau menjadi filsuf yang paling terkenal di antara anggota Jacobin Club atau Club des Jacobins, yaitu klub politik yang terkenal pada zaman itu. Dia adalah filsuf yang berpengaruh. Bahkan 16 tahun setelah kematiannya, jasadnya dipindahkan ke Pantheon, sebuah gedung di Paris, dan namanya dimasukkan sebagai pahlawan nasional. Ketika Rousseau berumur 9 hari, ibunya Susanne Bernard meninggal. Masa kecilnya dia hidup bersama kakaknya Francois dengan ayah mereka. Namun pada tahun 1722 ayahnya Isaac Rousseau meninggalkan Jenewa karena sebuah perkelahian yang mengancamnya ke penjara. Nah, pada usia 16 tahun, Rousseau memulai petualangannya di Eropa dan kemudian menetap di Paris. Dia pernah menjadi pembantu Madame de Warens serta menjadi anak didiknya. Madame de Warens ini nanti pada akhirnya menjadi kekasihnya pada saat Rousseau berusia 20 tahun. Pertemuan dengan Madame de Warens ini adalah pertemuan yang sangat penting bagi Rousseau karena disinilah Rousseau menempuh pendidikan yang baik. Madame de Warens menyekolahkan Rousseau di sekolah seni. Madame de Warens juga memiliki fasilitas yang menunjang untuk pendidikan Rousseau, misalnya seperti library yang lengkap. Rousseau sangat terkenal sebagai bapak romantisme. Nah, apa itu romantisme? Romantisme adalah gerak balik. Nah, Rousseau hidup pada zaman modern atau zaman pencerahan. Zaman ini adalah zaman yang sangat optimis, di mana manusia itu memiliki pemikiran yang sangat terbuka. Di sini mulai ada pemikiran tentang humanis bahwa manusia bisa melakukan segala hal. Manusia sangat optimis dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang menurut mereka akan menghasilkan kemajuan moral serta kebudayaan pula. Nah, optimisme atas kekuatan rasio macam inilah yang mendapat tantangan paling keras dari sebuah gerakan yang disebut romantisme. Gerakan ini berlangsung di bidang kesusastraan, kebudayaan, seni, juga filsafat, dan lebih mengutamakan segi-segi emosional dan kepekaan afeksi serta
pertualangan fantasi manusia daripada segi-segi rasionalnya. Nah, ini sangat bertentangan dengan zaman modernitas atau zaman pencerahan yang mengutamakan rasio. Nah, pada dasarnya romantisme dan pencerahan ini adalah sama berpandangan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang merdeka. Namun keduanya berlainan di dalam penjelasan mereka tentang apa yang membelenggu manusia. Pencerahan memandang mitos-mitos dan emosi-emosi subjektif manusia sebagai belenggu yang harus dipatahkan oleh rasio. Sedangkan romantisme atau katakan bahwa sebaliknya memandang kebudayaan yang dihasilkan oleh rasio itulah yang membelenggu manusia. Rousseau pernah mengatakan manusia dilahirkan bebas dan di mana-mana dia terbelenggu. Orang menganggap dirinya tuan atas orang-orang lain, padahal dirinya tetap menjadi seorang budak yang lebih parah daripada mereka. Ide-idenya yang sangat bertolak belakang dengan minat zaman itu, yaitu zaman pencerahan, dituangkan di dalam Discourse on the Arts and Science. Dia berpendapat bahwa basis dari masyarakat adalah tubuh manusia, sedangkan pikiran hanyalah perhiasan belaka. Rousseau menganggap bahwa kejahatan itu berasal dari sebuah kebudayaan. Ia menganggap bahwa seni, sastra, ilmu mereka hanyalah bunga-bunga yang membuat manusia mencintai situasi perbudakannya. Nah, dengan demikian kita dapat memahami lebih jelas tentang apa itu romantisme atau gerak balik. Nah, inilah gerak balik itu, yaitu yang menentang kemajuan yang menurut Rousseau akan membawa manusia ke dalam sebuah kehancuran. Nah, kehancuran itu disebabkan oleh kebudayaan tersebut. Nah, kita bisa lihat sekarang apakah dengan kemajuan teknologi ini ya manusia itu semakin bahagia atau manusia itu semakin tidak bahagia, atau kita bisa pikirkan bahwa jika Rousseau hidup pada saat ini dia akan mengatakan bahwa kemajuan teknologi ini hanyalah sebuah upaya pemikiran dari budaya yang membuat manusia lebih semakin materialis. Nah, konsep pemikiran Rousseau ini juga mencakup aspek kehidupan yang lain, di mana Rousseau juga menulis tentang politik, ya dia menulis juga tentang sebuah masyarakat di dalam bukunya yaitu Kontrak Sosial, buku yang sangat terkenal. Kemudian dia juga membahas tentang demokrasi, di mana sebuah sistem pemerintahan yang sangat ideal. Kemudian Rousseau juga menulis di dalam sebuah buku yaitu Emile on Education tentang cara mendidik anak. Ya, tentunya berdasarkan pemikirannya yaitu pemikiran romantisme. Kita bisa mengambil kesimpulan dari pemikiran Rousseau ini ya. Di antaranya yang pertama itu tentang antropologi atau manusia. Bagaimana Rousseau memandang manusia? Rousseau memandang manusia sebagai ciptaan yang baik. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang baik, tetapi manusia dirusak oleh kebudayaan. Berbicara tentang yang baik, kita juga bisa melihat konsep etik menurut Rousseau atau apa yang baik menurut Rousseau. Yang baik menurut Rousseau adalah back to nature atau kembali ke sifat alamiah, sehingga ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan, yaitu bahwa kita harus menjalani kehidupan secara alamiah. Itulah cara hidup yang terbaik menurut Rousseau. Hal ini juga berlaku di dalam bidang pendidikan, di mana seorang anak itu juga harus dididik dengan baik, dengan alamiah. Contohnya seperti anak harus melewati tahap-tahap di dalam keluarga, yaitu menerima ASI. Seorang ibu harus memberikan ASI kepada anaknya. Hal ini mendorong pada saat itu di Eropa menjadi sebuah tren yang baru di dalam dunia pendidikan khususnya, sehingga lukisan-lukisan dilukis, ibu menyusui anaknya dan lain-lain. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan bagi anak itu dirasakan secara alamiah.
Nah, Rousseau juga mengatakan memberikan tips untuk pendidikan, yaitu barang siapa di antara kita yang dapat paling baik menanggung suka dan duka hidup, menurut Rousseau dialah yang paling baik terdidik. Jadi, pendidikan sejati terletak lebih pada latihan daripada ajaran. Orang harus mengajarkan kepada anak-anak satu-satunya ilmu, yaitu ilmu tentang kewajiban manusia. Rahasia agung pendidikan adalah mengarahkan sedemikian rupa sehingga latihan-latihan jasmani dan rohani saling bekerja sama untuk menciptakan relaksasi. Untuk mendidik anak-anak, orang mesti mengerti bagaimana kehilangan waktu demi meraih waktu. Tawa sembrono dapat membusukkan hasil pendidikan setengah tahun. Nah, untuk menjadi tuan atas anak-anak, orang harus menjadi tuan atas dirinya sendiri. Nah, paling tidak sekarang kita sudah mengetahui siapa itu Rousseau dan apa saja karya-karyanya. Gimana Mi? Udah kenal belum tentang Rousseau? Wah, mantap sekali Kak, si Rousseau ini dengan dia punya pikiran-pikiran mantap. Ya, oke. Nah, sekali kita mengenal pemikiran orang-orang tentang pendidikan. Nanti kalau kamu punya masalah lagi tentang mengajar atau yang lain, nah bagus kita akan diskusi lagi tentang tokoh-tokoh lain yang mengatakan pemikiran-pemikiran yang bagus tentang pendidikan. Oke? Wow, mantap.